Oke, selamat siang Pak Beni. Kami akan mempresentasikan hasil analisis strategi rantai pasok perusahaan Nike menggunakan model SCOR. Oke, Nike adalah perusahaan multinasional yang berfokus pada desain, pengembangan, manufaktur, dan pemasaran, dan yang menjual alas kaki, pakaian, peralatan, serta aksesoris olahraga. Didirikan pada tahun 1964 oleh Bill Burns dan Phil Keynes dengan nama awal adalah Blue Rebirth, yang akan menjadi Nike pada tahun 1971. Lalu mereka juga mempunyai beberapa produk seperti bola kaki, bola basket, alat lari, tenis, golf, dan banyak lagi. Lalu Nike juga memiliki jangkauan yang sangat luas, beroperasi di lebih dari 170 negara di berbagai benua. Lalu produk-produk mereka juga didistribusikan melalui berbagai saluran termasuk toko retail, situs web, aplikasi seluler, serta kerjasama dengan pengecer dan distributor global. Lalu mereka juga memiliki website dan juga Instagram, Twitter, serta Facebook. Next. 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 Lalu gambaran rantai pasok perusahaan Nike. Yang pertama, struktur rantai pasoknya. Nike mengimplementasikan struktur rantai pasok yang bersifat global dengan pabrik-pabrik distribusi mereka di berbagai negara, terutama Asia, yaitu Vietnam, China, Indonesia, dan yang menjadi 3 negara utama penghasil produk Nike. Lalu di samping itu, mereka juga berfokus kepada manufaktur di Asia. Nike juga menjalani kerjasama dengan pemasok yang berada di Amerika, Eropa, dan Amerika Latin. Lalu yang kedua ada pemasok utamanya. Pemasok utamanya Nike memiliki jaringan pemasok yang terdiri dari berbagai negara, bukan berpusat di satu negara aja. Berdasarkan data terbaru, sekitar 103 pemasok strategis bertanggung jawab atas 80% total produksi Nike. Nah, pabriknya ini beroperasi berdasarkan kontrak dan diwajibkan untuk mematuhi standar Nike berkaitan dengan etika kerja, keberlanjutan lingkungan, dan kontrol kualitas. Nah, negaranya itu yang pertama ada Vietnam, merupakan lokasi produk terbesar bagi Nike yang menyuplai lebih dari 50% dari total produksi dan alat alas kaki perusahaan. Lalu sementara itu China dan Indonesia menyumbang sebagai besar dari produksi lainnya Nike. Lalu strategi distribusi Nike yang pertama melalui pengecer. Nike menjalani kerjasama dengan berbagai pengecer global seperti Footwear, CG Sport, Dickie Sport, Goods, Intersport, dan Sport Direct. Lalu Nike juga mengadakan Nike Direct atau penjualan langsung ke konsumen, yaitu untuk meningkatkan kontrol atas distribusi dan pengalaman belanja. Nike juga menjual produk secara langsung melalui toko resmi seperti Nike Store, Nike Factory Store, dan Nike Cleaner Store yang tersebar di berbagai negara. Lalu yang ketiga ada distribusi e-commerce dan marketplace. Nike memanfaatkan platform e-commerce dan marketplace untuk memperluas jangkauan pasar dan mempermudah konsumen dalam membeli produk. Dengan strategi ini, Nike dapat meningkatkan kehadiran mereka di dunia digital dan menawarkan pengalaman berbelanja yang lebih nyaman. Lalu, ketergantungan pada teknologi dalam manajemen rantai pasok. Nike sangat mengandalkan teknologi dalam pengelolaan rantai pasok. Bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, dan memastikan distribusi produk berjalan lancar. Nah, ada beberapa teknologi yang Nike gunakan, yaitu pertama Enterprise Precision Planning atau IR, lalu ada Big Data dan kecerdasan buatan atau AI. Lalu yang ketiga ada Internet of Things atau LOT. Lalu ada robotik dan otomasi di gudang. Lalu ada keberlanjutan yang Blacksys dalam rantai pasok. Nah, kalau untuk
robotik dan otomotif di gudang ini, mereka tuh meningkatkan efisien dalam proses penyimpangan dan distribusi. Nike menerapkan robotik dan sistem otomotif di dunia di pusat distribusinya. Lalu untuk keberlanjutan dan Black Hat ini, dalam rantai pasok, Nike juga mengadopsi teknologi Black Hat untuk meningkatkan transparansi dalam rantai pasok. Dengan teknologi ini, pelanggan dapat menelusuri produk. Next. Nah, untuk strategi umum perusahaan dan rantai pasok. Oke, yang pertama yang saya bahas yaitu strategi umum perusahaan. Di sini ada 4 ya. Yang pertama ada diferensiasi. Nah, diferensiasi itu Nike itu berfokus pada inovasi dan desain produk mereka. Contohnya, produk yang berkualitas tinggi yang berteknologi canggih yaitu Air Max. Nah, yang kedua, branding dan pemasaran. Untuk branding dan pemasaran ini, Nike itu memiliki branding dengan kalimat yang sudah sangat familiar di telinga kita semua, yaitu just do it. Nah, pemasarannya melalui mana? Melalui selebgram dan juga atlet-atlet. Nah, yang ketiga itu globalisasi. Nike ini memiliki jaringan distribusi global yang luas dan memungkinkan mereka untuk menjual produknya di seluruh negara jangkauannya. Nah, yang keempat ini sustainability atau keberlanjutan. Nah, Nike ini fokus pada berkeberlanjutan untuk mengurangi jejak karbon dan menggunakan bahan yang daur ulang untuk membuat produknya. Nah, untuk yang rantai pasoknya, di sini ada 5. Yang pertama itu outsourcing produksi. Nah, Nike ini tidak memiliki Nike tidak memiliki pabrik sendiri, melainkan mengandalkan jaringan pemasoknya di berbagai negara, terutama di Asia, seperti China, Vietnam, dan Indonesia. Yang kedua, manajemen hubungan dengan pemasok. Nike ini bekerja sama dengan ratusan pemasok dan memastikan standar kualitas, keberlanjutan, dan etika kerja yang tinggi. Yang ketiga, logistik dan distribusi. Nike ini memiliki sistem logistik yang efisien untuk mengirim produk dari pabrik ke pusat distribusi, kemudian ke retail atau konsumen langsung. Yang keempat, digitalisasi rantai pasok. Nike ini mengintegrasikan teknologi digital seperti AI dan Big Data untuk memprediksi permintaan, mengelola inventaris, dan meningkatkan efisiensi rantai pasok. Yang kelima, direct to customer, consumer. Nike semakin fokus pada penjualan langsung ke konsumen melalui toko online dan aplikasi mereka. Next. Ya, bagian selanjutnya adalah tentang perencanaan atau plan. Nah, di perencanaan ini ada 6 bagian. Yang pertama ini perencanaan strategis. Perencanaan strategis ini terdiri dari segmentasi pasar. Nah, yang kedua ini perencanaan rantai pasok. Perencanaan rantai pasok ini terdiri atas desain rantai pasok yang fleksibel, manajemen hubungan dengan pemasok, dan optimasi inventaris. Yang ketiga, integrasi teknologi. Integrasi teknologi ini terdiri dari digitalisasi rantai pasok dan analisis data real time. Yang keempat ini keberlanjutan dan etika. Terdiri atas 2, yaitu sustainability inisiatif dan etika dan transparansi. Yang kelima ini responsivitas terhadap permintaan pasar. Ini terdiri atas 2. Yang pertama fast fashion and customization. Yang kedua direct to consumer. Nah, yang keenam ini manajemen risiko. Ini juga terdiri atas 2, yaitu diversifikasi pemasok dan rencana kontingensi. Nah, dengan pendekatan yang holistik dan terintegrasi, Nike memastikan bahwa seluruh proses perencanaan dan rantai pasok mereka berjalan secara efisien dan sesuai dengan permintaan pasar. Next. Ini bagian source atau pengadaan. Yang pertama itu
ada rantai pasok global yang terintegrasi. Nah, Nike ini kan bekerja sama dengan jaringan pemasok global yang tersebar di berbagai negara. Jadi perusahaan ini memanfaatkan keunggulan kompetitif dari setiap wilayah. Contohnya biaya produksi yang murah dan keahlian lokal. Nah, yang kedua ini pemilihan pemasok yang ketat. Nike ini memilih pemasoknya sangat ketat. Karena ini mencakup penilaian terhadap kapasitas produksi, kualitas, dan kepatuhan terhadap standar keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Yang ketiga ini teknologi dan inovasi. Nike menggunakan teknologi canggih untuk meningkatkan efisiensi rantai pasok berupa AI dan Big Data. Yang keempat, kolaborasi dengan pemasok. Nike ini bekerja sama dengan pemasok untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan. Yang kelima, keberlanjutan dalam pengelolaan bahan baku. Nike ini berkomitmen untuk menggunakan bahan baku yang berkelanjutan. Contohnya menggunakan bahan baku seperti yang bisa didaur ulang. Yang keenam, transparansi dan pelaporan. Nike ini berkomitmen pada transparansi dalam rantai pasoknya. Yang ketujuh, pengurangan limbah dan emisi. Nike ini memiliki target ambisius untuk mengurangi limbah dan emisi karbon dalam rantai pasoknya. Yang kedelapan, respon terhadap tantangan global. Nike terus menyesuaikan strategi pengadaannya untuk respon terhadap tantangan global yang ada seperti perubahan iklim, pandemi, dan gejolak ekonomi. Next. Perkenalkan, nama saya Dian. Saya akan menjelaskan tahapan selanjutnya, yaitu make. Jadi proses produksi yang dilakukan oleh Nike ini dilakukan dari pemilihan bahan baku berkualitas tinggi seperti kulit, karet, dan material sintetis lainnya. Bahan-bahan ini kemudian dipotong sesuai pola desain yang menggunakan mesin dengan presisi yang tinggi. Setelah pemotongan, baru komponen-komponen tersebut dirakit melalui proses penjahitan dan penyambungan untuk membentuk bagian atas sepatu atau upper. Selanjutnya, bagian bawah sepatu atau sole-nya itu diproduksi secara terpisah melalui proses pencetakan dan pengepresan. Yang akhir, bagian upper dan sole-nya akan disatukan dalam proses yang disebut lasting, yang menjadikan sepatu jadi yang siap untuk didistribusi. Selanjutnya ada model produksi yang digunakan oleh Nike. Nike ini umumnya menggunakan model produksi make to stock, di mana produknya itu diproduksi berdasarkan perkiraan permintaan dan disimpan sebagai persediaan sebelum dijual. Strategi ini memungkinkan Nike untuk memenuhi permintaan konsumen dengan cepat tanpa harus menunggu proses produksi setelah pesanan dilakukan. Lalu selanjutnya itu ada sistem manajemen kualitas dan dalam proses produksi di Nike. Nike ini menerapkan sistem manajemen kualitas yang ketat melalui pengawasan pada setiap tahap produksi. Bahan baku yang diterima itu diperiksa dan disortir untuk memastikan kualitasnya. Selama proses produksi, setiap langkah seperti pemotongan, penjahitan, dan perakitan itu diawasi secara cermat. Lalu selanjutnya itu ada penerapan lean manufacturing dan otomasi dalam produksinya. Nike ini telah mengadopsi prinsip lean manufacturing yang berfokus pada pengurangan limbah dan peningkatan efisiensi. Lalu Nike juga mengintegrasikan teknologi otomasi di beberapa fasilitas produksinya. Contohnya untuk yang lean manufacturing itu ada just in time, jadi produksinya dilakukan sesuai permintaan pasar. Terus ada sustainable manufacturing, di mana Nike ini mengukur efisiensi dan dampak lingkungan pabrik mitra untuk memastikan produknya itu lebih ramah lingkungan. Terus ada minimasi limbah material. Nike mengembangkan metode seperti Flyknit yang menggunakan lebih sedikit bahan dan mengurangi limbah produksi hingga 60%. Untuk otomasinya, itu ada penggunaan robot dan mesin canggih, terus ada 3D printing juga. Lalu yang kelima itu ada metrik kinerja dalam proses produksi di Nike. Nike ini menggunakan berbagai metrik kinerja untuk memantau dan meningkatkan proses produksinya. Di antaranya itu ada lead time produksi, jadi itu adalah waktu yang diperlukan dari awal hingga selesai proses produksi. Terus ada tingkat cetak produk, jadi itu adalah presentase produk yang tidak memenuhi standar kualitas. Terus ada efisiensi penggunaan bahan, jadi gimana rasionya antara bahan yang digunakan dengan output produk jadi.
Terus ada produktivitas tenaga kerja juga, jadi jumlah output yang dihasilkan per jam kerja. Selanjutnya, tahapannya selanjutnya itu ada deliver atau distribusi, jadi sistem logistik dan distribusi perusahaan Nike. Nike ini mengoperasikan jaringan distribusi global yang luas untuk memastikan produk itu mencapai konsumen dengan efisien. Perusahaan ini memiliki pusat distribusi regional yang strategis seperti fasilitas Nike Rebound di Lebanon dan Indiana yang berfungsi sebagai pusat logistik balik untuk menangani pengembalian produk di Amerika Utara. Selain itu, Nike juga bekerja sama dengan grosir dan pengecer terkemuka seperti Foot Locker, JD Sports, dan Intersport untuk mendistribusikan produknya ke pasar Amerika Serikat dan internasional. Nike juga mengandalkan penjualan langsung ke konsumen melalui platform e-commerce resminya dan kemitraan dengan perusahaan seperti Amazon. Lalu yang kedua, itu ada penggunaan teknologi tracking dan optimasi rute dalam distribusi. Nike memanfaatkan teknologi canggih untuk meningkatkan efisiensi distribusinya. Contohnya seperti implementasi sistem Enterprise Resource Planning, ERP, dan juga ada penggunaan Artificial Intelligence sama Machine Learning. Lalu yang ketiga itu ada metrik kinerja dalam proses distribusi pada rantai pasok Nike. Nike ini menggunakan berbagai metrik kinerja untuk memantau dan meningkatkan proses distribusinya. Di antaranya ada on-time delivery, yaitu persentase pengiriman yang tiba tepat waktu sesuai jadwal. Terus ada akurasi inventaris, yaitu tingkat kesesuaian antara stok fisik dan catatan inventaris. Yang ketiga itu ada tingkat pengembalian produk, itu merupakan persentase produk yang dikembalikan oleh pelanggan. Lalu ada biaya distribusi per unitnya, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk mendistribusikan setiap unit produk. Selanjutnya. Selanjutnya yaitu return atau pengembalian. Di mana yang pertamanya itu kebijakan pengembalian produk Nike. Nah, Nike ini memiliki program yang namanya ratio issue, di mana itu tuh memungkinkan pelanggan untuk mengembalikan sepatu bekas mereka, terus sepatu tersebut kemudian tuh dihancurkan bahan-bahannya dan digunakan untuk membuat lapangan olahraga dan taman bermain. Selanjutnya reverse logistic Nike, di mana Nike kan telah menerapkan sistem logistik terbaik, yaitu program ratio issue dan Nike Grid. Selanjutnya, proyek ini tuh bertujuan untuk mengurangi limbah dan mendorong pembangunan berkelanjutan dengan mengumpulkan sepatu lama dan mendaur ulangnya menjadi bahan baru untuk digunakan pada peralatan fasilitas olahraga. Selanjutnya, dampak pengembalian terhadap kepuasan pelanggan. Nah, Nike ini meningkatkan kepuasan pelanggannya itu bagi yang peduli terhadap lingkungan dengan cara menawarkan program daur ulang yang mudah diakses. Selanjutnya, pelanggan itu akan merasa lebih terlibat dalam proses dalam kontribusi terhadap keberlanjutan perusahaan tersebut, karena Nike mau untuk membuat program tersebut. Selanjutnya yaitu matriks kinerja dalam pengembalian produk. Nah, kemungkinan Nike ini mengukur aktivitas produk proses pengembaliannya itu melalui beberapa matriks. Yang pertama yaitu tingkat pengembalian produknya, di mana melihat total jumlah produk yang dikembalikan oleh pelanggan pada periode tertentu. Selanjutnya, dengan cara melihat waktu siklus pengembaliannya, terus biaya pengembalian per unitnya, dan tingkat keberhasilan daur ulangnya. Selanjutnya, kesimpulan presentasi. Kesimpulannya yaitu yang pertama, strategi rantai pasok itu memainkan peran penting dalam keberhasilan Nike, di mana pengalihdayan produksi itu memberikan fleksibilitas dan berfokus pada kompetensi inti seperti desain dan pemasaran. Selanjutnya,
beberapa tantangan yang mungkin dihadapi Nike dalam rantai pasok itu salah satunya yaitu beradaptasi dengan produk dengan kompleksitas yang bervariasi. Selanjutnya keunggulan utama dari Nike itu adalah fleksibilitas, inovasi, dan diversifikasi pemasok. Nah, tantangan seperti biaya operasional dan regulasi itu tetap perlu diperhatikan dalam produk Nike tersebut. Selanjutnya, kepatuhan terhadap peraturan itu memastikan bahwa semua kegiatan itu mematuhi standar dan peraturan internasional yang berlaku. Selanjutnya. Oke. Refleksinya yang pertama, keterikatan antara pembelajaran di kelas dan juga analisis yang kami lakukan. Nah, kelompok kami mengetahui bahwa dari pembelajaran sebagai konsep dasar serta strategis untuk mengolah aliran barang, informasi, dan keuangan dalam rantai pasok hingga konsumen, kami mengeksplorasi juga konsep seperti model skor, strategi distribusi, manajemen hubungan dengan pemasok, dan penyerapan teknologi dalam rantai pasok yang menjadikan landasan utama bagi analisis kami terhadap rantai pasok Nike. Lalu strategi distribusi multi-channel Nike yang mencangkup pengecer grosir, penjualan langsung ke konsumen, dan e-commerce menunjukkan bagaimana perusahaan menerapkan strategi rantai pasok yang fleksibel dan juga adaptasi terhadap perubahan permintaan pasar. Lalu dalam analisis ini kami juga mengamati peran digital dan teknologi dalam mengoptimalkan rantai pasok seperti penggunaan ERP, AI, dan IoT, dan juga blockchain. Lalu pembelajaran dari kerja kelompok dan analisis rantai pasok yang pertama, kolaborasi, berbagi tugas. Dalam melakukan analisis rantai pasok Nike, kami membagi tugas sesuai dengan bagaimana model skor, yaitu plan, sourcing, make, delivery, dan juga returns. Nah, bagian ini membantu kami memahami bahwa setiap aspek rantai pasok memiliki peran krusial dan saling berkaitan. Lalu diskusi dan pemecahan masalah. Beberapa tantangan muncul selama analisis, terutama dalam menghubungkan data yang ditemukan dengan teori yang telah kami pelajari. Lalu ada peningkatan pemahaman dan persepsi baru. Dengan belajar dalam kelompok, kami juga melihat beberapa persepsi dalam pemahaman dan juga penganalisis rantai pasok. Lalu ada manajemen waktu dan koordinasi. Kami juga belajar bagaimana mengatur waktu dengan baik agar tugas dapat diselesaikan tepat waktu. Sekian, terima kasih.